Jadi Atar tuh sekolah di daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, pas Atar baru masuk SMP, biasanya kan ada kayak demo ekskul gitu ya. Si Atar ikutan lah ke acara itu. Dan yang paling terkenal bagus dan berprestasi di sana tuh Paskibra. Jadi perhatiannya si Atar tuh tertuju banget lah sama si ekskul itu. Dan tanpa mikir panjang, dia langsung mau ikutan ekskul Paskibra. Atar langsung daftar dan setelah ngelewatin proses berhari-hari, Atar ngerasa bangga banget karena sebenarnya yang daftar tuh banyak banget dan harus diseleksi. Tapi si Atar ini tuh lolos jadi paskibraka. Jadi jadwal latihannya tuh biasanya hari Jumat setelah pulang sekolah Moebi. Sekitar jam 2 siang setelah Jumatan selesai. Nah, karena masih kelas 7, jadi Atar tuh masih punya kakak kelas paskibra yang lumayan banyak. Dan di situ dia juga belum bisa hafal semuanya. Jadinya dia tuh cuma main sama teman-teman seangkatannya aja lah selama ekskul ini. Cuma dari awal ekskul mulai, Atar tuh ngerasa kayak ada satu murid yang gelagatnya tuh aneh banget. Jadi nih ada instruktur paskibranya, kayak pelatihnya gitu ya. Dia tuh lagi ngejelasin gerakannya gitu dan nyontohin buat jalan ke tiang bendera di ujung lapangan. Tapi ada satu murid perempuan yang Atar yakin bukan dari kelas 7 ngikutin pelatihnya ini, bahkan jalan di sebelah pelatihnya. Pokoknya bener-bener persis ngikutin gerakan si pelatihnya ini. Di situ Atar ngeliatnya tuh aneh banget, tapi dia diem aja. Sampai akhirnya waktu latihan paskib selesai, Atar sama teman-teman kelas 7-nya tuh langsung pada pulang. Atar yang masih dijemput sama ibunya langsung dadah-dadah ke teman-temannya karena udah dijemput duluan. Langsung deh tuh si Atar masuk mobil. Terus selama perjalanan pulang, Atar ceritalah ke ibunya. Dia tuh seneng banget kalau ikutan paskibra karena seru banget. Tapi pas lagi ngobrol-ngobrol sama ibunya, pas Atar nengok kiri, Atar tuh ngeliat jelas banget Muihbi, murid perempuan yang tadi ngikutin pelatih paskibra, lagi jalan di sebelahnya mobil Atar. Tapi yang bikin kagetnya tuh murid ini jalan dengan keadaan bajunya tuh robek-robek dan mukanya juga berdarah-darah. Ngeliat itu Atar tuh refleks langsung teriak lah ke ibunya nyuruh berhenti, karena si Atar tuh mau nolongin murid itu maksudnya. Tapi pas ibunya nanya kenapa dan Atar bilang mau bantu perempuan itu, ibunya tuh bilang kalau si ibunya ini gak ngeliat siapa-siapa dikirim mobil. Oke. Ngedenger itu tuh Atar kaget banget. Bahkan Atar tuh sampai ngejelasin dengan detail semua ciri-ciri perempuan yang masih bisa dilihat Atar sampai mobil mereka tuh berhenti. Tapi tetap ibunya tuh gak bisa ngeliat juga. Sampai akhirnya ibunya tuh jadi kesel sendiri dan langsung jalanin mobilnya lagi. Ibunya ngegas, terus Atar tuh teriak, "Bu awas, teman Atar di depan mobil." Tapi ibunya yang gak ngeliat apa-apa tetap ngegas dan jalan ke depan. Dari situ Atar tuh sadar Muebi, kalau murid atau perempuan yang tadi jalan di sebelah kiri mobil Atar dan yang tadi ngikutin pelatihnya Atar tuh bukan manusia. Karena langsung nembus mobil Atar gitu aja. Atar di situ kaget banget karena ini tuh pertama kalinya dia ngeliat secara langsung ada sosok yang tak kasat mata gitulah. Di situ dia langsung diem aja, matung dan gak berani ngomong apa-apa ke ibunya. Nah karena di cerita lo tadi tuh dia gak ngeliat kan Bi? Benar, dia cuma ngedenger doang. Pintu belakangnya tuh diketok-ketok. Sama ada suara si kuntilanak itu tuh. Iya benar. Terus sesampainya di rumah, Atar tuh langsung ganti baju, mandi, bersih-bersih dan tiduran di kasurnya. Dia tuh bengong terus merem benar-benar mikirin sosok perempuan yang tadi dia lihat jelas-jelas pakai seragam sekolah dan kelihatannya tuh kayak murid normal pada umumnya Bi. Di sini tapi Atar tuh nggak takut sama sekali, tapi lebih ke penasaran sosok ini tuh siapa dan kenapa Atar tuh bisa ngeliat dia secara tiba-tiba banget. Akhirnya ya udahlah, besoknya Atar ke sekolah dan dia mulai cerita tuh ke temen deket sebangkunya. Namanya kita sebut aja Rian. Dan akhirnya Atar tuh bilang kalau kemarin tuh aneh banget. Atar ngeliat murid yang ternyata tuh bukan murid, tapi sosok makhluk halus. Tapi ya gimana ya Bi, namanya juga anak baru lulus SD, ngomong begitu kan dikira halu ya. Diketawain langsung lah sama si Rian. Si Atar malah kesel tuh di situ. Terus pas jam istirahat si Atar langsung ke bawah duluan mau jajan ke kantin. Dia ninggalin si Rian di situ. Tapi karena ngelihat kantin penuh banget, akhirnya Atar jalan-jalan dulu tuh muter-muter lantai 1 sekolah. Dia kayak jalan ke arah lobi sekolahnya Bi. Karena di sana tuh tempat nyimpen piala dari dulu sekolahnya berdiri. Jadi kebayangkan sebanyak apa tuh piala-pialanya. Nah pialanya tuh ada di kanan kiri lobi. Jadi kalau lo berdiri di tengah-tengah lobi, kanan kiri lo tuh bener-bener piala gitu. Terus Atar tuh ngeliat-liat gitu, ada piala apa aja sih dan dari tahun berapa aja. Tapi emang benar mayoritas tuh pialanya piala paskibra. Karena paskibra sekolahnya kan menang terus kan tadi gue bilang. Benar-benar.
Nah pas Atar balik badan mau ngeliat sisi piala yang satu lagi, Atar kaget banget Moy, Bi. Dia ngeliat ada sosok perempuan yang dia lihat kemarin lagi. Tapi ya bukannya kabur, si Atar tuh pelan-pelan jalan ngedeket dan berdiri nyampingin si sosok ini. Anjir, berani banget. Sambil Atar tuh ngelirik ke piala yang diliatin sama sosok ini, karena sosok ini tuh katanya gak bergerak sama sekali ngeliatin piala itu. Pas dibaca Atar sih gak ada yang aneh, soalnya pialanya itu tuh tulisannya Piala Juara 1 Lomba Paskibra tahun 2001. Ngeliat itu Atar bingung sih. Terus abis ngeliat pialanya, Atar langsung liat lah ke si perempuan ini. Niatnya sih mau pura-pura sambil sosok nanya anak kelas berapa Moy, Bi. Tapi pas Atar baru mau ngeluarin kata dari mulut, si sosok perempuan ini tuh nengok ke Atar langsung. Terus mukanya tuh basah sama air mata dan hancur banget Moy, Bi. Waduh. Di situ juga langsung bau banget satu lobi rasanya. Kayak bau-bau amis darah kecampur sama bau bangke yang udah lama gitu. Udah tuh langsung kabur lah si Atar. Dia bener-bener lari kenceng banget langsung ke kelasnya, ngasih tahu ke Rian kalau dia tuh ngeliat sosok itu lagi. Karena penasaran akhirnya Rian ikut tuh ke bawah buat ngecek apa yang dilihat sama si Atar. Tapi pas mereka berdua sampai ke lobi, udah nggak ada siapa-siapa Moy, Bi. Kosong lobinya. Tapi nggak tahu kenapa di situ Rian tuh percaya sama Atar. Karena mungkin dia baru pertama kali ngelihat si Atar tuh setakut itu kan. Tapi karena si Rian juga gak lihat apa-apa, akhirnya Rian bilang lah ke Atar buat tenangin diri dulu. Dan besok-besok kalau keliling sekolah bareng si Rian aja, biar dia gak sendirian dan ketakutan. Nah singkat cerita Muibi, seminggu berlalu tuh, gak ada apa-apa akhirnya. Atar udah gak ditampakin juga sama sosok ini. Sampai tiba di hari Atar tuh harus latihan paskibra. Sehabis sholat Jumat, Atar langsung siap-siap ke lapangan buat latihan. Rian yang juga ikut paskibra tuh juga ikutlah ke bawah. Pas sampai di bawah dan lagi ngobrol-ngobrol, lagi-lagi Atar tuh ngeliat sosok perempuan ini persis di lobi tempat Atar ngeliat dia kemarin. Di depan piala-piala itu? Benar Moy. Langsung dikasih tau lah tuh ke Rian bisik-bisik. Tapi ya ternyata Rian juga sama kayak ibunya Atar, gak bisa ngeliat sosok itu. Akhirnya Atar mutusin untuk gak nganggep sosok itu ada dan fokus buat latihan. Terus Moy, Bi, pas lagi latihan, lagi-lagi Atar tuh ngeliat sosok perempuan itu, tapi di depan tiang bendera, pakai seragam sekolah dan diem aja gak ngapa-ngapain sampai latihannya selesai. Nah akhirnya selesai latihan, Atar yang udah ngerasa kesel banget karena cuma dia yang ditampakin, nyapa salah satu kakak kelas paskibranya dan ngasih tahu tentang apa yang dia lihat dari seminggu lalu sampai barusan. Ngedengar itu kakak kelas paskibranya Atar tuh kaget banget Muebi. Pas bubar latihan, kakak kelasnya ini tuh cerita ke Atar kalau ada satu cerita. Jadi sekitar 10 tahun lalu ada lomba paskibra di zaman itu, dan lombanya itu tuh di kantor gubernur. Nah pas OTW dari sekolah, salah satu anggota paskibra itu tuh kecelakaan dan meninggal. Tapi lombanya tuh tetap berjalan seperti biasa dan sekolahnya Atar tuh menang juara 1. Nah untuk ngehargain si murid yang kecelakaan ini yang gak bisa ikut lomba, jadi pialanya tuh dapet 2, dikasih sama kantor gubernur ini. Yang satu piala penghargaan karena menang, yang satu lagi tuh piala penghargaan untuk murid yang meninggal ini. Nah katanya menurut cerita yang udah turun-temurun di sekolah itu, korban ini tuh masih sering datang ke sekolah pakai baju sekolah, terus ngeliatin pialanya di jam istirahat dan pulang sekolah. Oh berarti bener yang dilihat sama Atar itu salah satu siswa yang kecelakaan? Iya Muy, kayaknya sih kayak gitu ya. Soalnya dari ceritanya si Atar, dia bilang kalau emang si sosok perempuan itu selalu ada di depan piala itu. Ada seorang pemuda namanya Fikri. Kejadiannya ini sekitar 8 tahun lalu pas Fikri itu masih SMA. Entah dia dapat ide dari mana, ada yang bilang kalau lo sholat malam sendirian dan lampunya dimatiin, terus lo sholatnya pakai suara kayak ngucapin doanya gitu, bakal ada yang ngikutin suara lo. Oh gitu? Iya, jadi kayak misalnya ya lo kalau sholat malam itu kan gak perlu ada suara ya Muy, ya gak sih? Iya benar. Kayak dalam hati aja kan. Tapi ini kayak misalnya lo ngucapin walat dolin, nanti tuh bakal ada yang nyaut di belakang. Nyaut amin. Iya. Oh. Nah akhirnya di suatu malam si Fikri nyobain tuh buat ngelakuin hal ini. Si Fikri tuh emang anaknya rada-rada STMJ gitu. Tau gak sih lo STMJ? Enggak. Sholat terus maksiat jalan. Rada bandel gitu kan. Cuman emang si Fikri ini walaupun bandel ya cukup sering ibadah juga. Tapi ya bandel-bandelnya emang kadang aneh-aneh nih. Kayak gini nih, makanya dia dapat info kayak gini, dia kepo buat nyobain. Akhirnya Fikri ini sholat tahajud, sholat malam. Dari yang dia ya jarang banget lah sholat tahajud, dia sekali ini sholat tahajud
Tapi tujuannya mau sholat sambil pakai suara buat ngebuktiin omongan yang dia temuin gak tahu dari mana itu. Malah nantangin ya? Malah nantangin. Nah, setelah alarm bunyi, Fikri bangun tuh jam 2 pagi. Dia bangun tanpa ngidupin lampu. Dari kegelapan, dia lihat tuh samar-samar adiknya masih tidur. Nah, adiknya Fikri tuh umurnya gak jauh sama dia lah, cowok juga. Sebut aja namanya Fauzan gitu ya. Mereka tuh tidur sekamar. Nah, terus Fikri gelar sejadah di antara kasur dia dan kasur adiknya, karena emang di situ space biasanya salah satu dari mereka tuh buat sholat. Fikri keluar kamar, dia ambil wudhu. Udah selesai ambil wudhu, dia masuk lagi ke kamar. Nah, di kamar dia yang gelap itu, dia ngeliat sejadah yang tadinya dia udah gelar itu kelipet lagi di atas kasurnya. Lah, Aneh kan? Fikri ngeliatin adiknya tuh dari atas, kayak curiga takutnya adiknya yang iseng buat ngelipet sejadahnya dia lagi. iya. Tapi kelihatan di situ adiknya tuh tidur pulas banget. Udah tuh, mulailah Fikri sholat tahajud. Semua doa-doa dibacain. Mulai dari doa iftitah kan tuh yang Allah Akbar Kabiro, Iya. pakai suara tuh. Lanjut ke Al-Fatihah, pakai suara juga. Sampai walad dolin. Fikri dengar dari belakang ada yang nyautin. Amin. Beneran ada yang nyautin jadinya? Beneran ada yang nyautin, Mui. Anjing. Setelah denger itu, Fikri tuh ngerasain dua hal, Muinat. Yang pertama, dia rada-rada merinding. Tapi nggak lama dia mikir, mungkin adik gua nih iseng nyautin gitu kan. Di situ Fikri masih nyoba positive thinking dan yaudah dia lanjutin sholat tahajudnya sampai dia selesai. Udah selesai sholat nih, dia lihat ke belakang, nggak kelihatan ada siapa-siapa. Karena Fikri curiga yang tadi nyautin itu adiknya, Fikri ngeliat nih ke dekat adiknya yang lagi tidur. Tapi di situ Fikri ngeliat di posisi lagi tidur itu adiknya badannya kaku, tapi matanya melotot ke atas, gak bergerak sama sekali. Dan setelah itu adiknya pelan-pelan nyengir lebar, kayak creepy banget. Fikri mulai takut di situ. Apa jangan-jangan adik gue kesurupan gitu kan? Iya. Tapi setelah itu adiknya ketawa-tawa puas banget, kayak abis ngejailin Fikri gitu loh. Abis itu Fikri bilang, anjing gue kira lu kesurupan. Adiknya bilang, ya enggak lah, gue kebangun gara-gara lu berisik sholatnya. Oh, berarti yang nyautin amin itu dia. Iya, si adiknya ternyata digangguin. Udah tuh dari situ Fikri akhirnya tidur lagi. Karena hitungannya belum berhasil, besokannya Fikri nyoba lagi buat sholat tahajud, tapi kali ini di luar, di ruang tamu, sendirian gelap-gelapan. Niat ya dia. Emang aneh aja nih orang, Nat. Nah, abis gelar sejadah, udah tuh Fikri ambil wudhu ke kamar mandi. Tapi begitu balik ke ruang tamu, sejadahnya udah kelipet lagi. Fikri ngeliatin ke sekitar ruang tamu tuh, dan emang gak ada siapapun. Gak ada juga tanda-tanda orang tuh kebangun di malam itu. Keluarganya tuh gak ada yang kebangun lah. Iya. Setelah itu mulailah Fikri sholat. Dan sama kayak kemarin, dia baca doa iftitah diucapin, terus Al-Fatihah juga pakai suara. Kali ini udah pasti gak ada siapa-siapa nih. Dan bener, setelah dia bilang walad dolin, kedengeran tuh suara dari belakang dia, amin. Anjir. Dan ternyata hal ini tuh lebih serem dari yang Fikri bayangin gitu. Udah mulai merinding tuh dia. Tapi tetap Fikri tuh masih nyoba buat tenang dan ngelanjutin sholat tahajudnya dia. Begitu selesai sholat, sampai Fikri salam kanan kiri, dia coba lihat ke belakang. Beneran gak ada siapa-siapa di situ. Dan di tempat dia sholat itu, di ruang tamu, itu tuh suasana tuh bener-bener sunyi, bener-bener sepi, gelap, gak ada siapa-siapa. Karena makin takut, akhirnya Fikri buru-buru balik ke kamar. Tapi pas Fikri buka pintu kamar, di situ dia kaget banget. Karena ada sosok cewek, rambutnya panjang, pakai baju putih, berdiri persis di samping adiknya Fikri yang lagi tidur. Anjing. Sosok ini tuh kayak nunduk, kayak agak ngeruku gitu, dan mukanya deket banget sama muka kepala adiknya si Fikri yang lagi tidur. Seakan-akan sosok ini tuh kayak lagi ngeliatin adiknya Fikri yang lagi tidur gitu loh, lagi merhatiin dari deket. Iya. Terus gak lama dari situ, sosok ini kayak sadar ada Fikri yang baru masuk ke kamar. Pelan-pelan sosok ini nengok ke arah Fikri, dan di situ muka cewek ini tuh matanya melotot, senyum lebar banget, creepy banget ke arah Fikri. Terus sosok ini pelan-pelan nunjuk ke arah Fikri, dan tiba-tiba lari kenceng ke arah dia. Mampus. Terus gimana? Seketika Fikri dari situ langsung pingsan, Nat. Dan paginya adiknya ngebangunin Fikri, si Fauzan ngebangunin Fikri.
Dan sejak saat itu Fikri nggak berani lagi sholat malam-malam sendirian, lampunya mati, apalagi dia sholat pakai ngeluarin suara dengan sengaja kayak benar-benar ngundang makhluk halus buat ikutan sholat bareng dia. Yang nyautin berarti si cewek itu? Kayaknya sih iya Muy. Gara-gara ya itu dia bener-bener kayak nantangin gitu loh Muy, kalau menurut gue ya. Tapi menurut gue malah pas ditengok kanan kiri sama Fikri nggak ada orang. Tapi kenapa si sosok cewek ini malah ada berdiri di sebelah adenya ya? Kayaknya sih karena malam sebelumnya kan adanya ngejek gitu kan Muy. Tapi ya di sisi lain dari awal juga si Fikri ini niatnya tuh udah jelek gitu loh Muy. Jadi ya menurut gue dua-duanya kena gitu loh. Iya. Jadi ada seorang laki-laki umurnya sekitar 21 tahun, namanya kita panggil aja Seno. Seno tinggal di Bekasi bareng sama keluarganya. Jadi Seno ini tuh anak kedua. Terus sepanjang hidupnya Seno tuh dari kecil dia kayak selalu sial gitu Muebi. Pokoknya dia makin dewasa tuh makin mikir, kenapa ya hidupnya dia tuh selalu sial dan ada aja cobaannya. Satu keluarga Seno tuh juga sebenarnya udah nyerah sama Seno karena kelakuannya si Seno ini kan. Tapi untungnya Seno punya satu teman dekat, namanya Alan. Alan tuh selalu ada buat Seno, sampai di titik terendah Seno juga selalu ada. Selama Seno dirawat, sampai akhirnya suatu malam pas lagi bengong sambil tiduran di kasur, Seno tuh dengar obrolan teman sekamarnya dia. Mereka ngomongin kodam sama jin yang nemenin kita selama hidup. Katanya sih manusia tuh punya kodamnya sendiri. Terus katanya kita bisa ngeliat kodam kita sendiri kalau kita tuh punya ilmu. Seno tuh ngedengernya tertarik banget, tapi dia malu dan gak mau nunjukin kalau dia tuh kepengen depan teman-temannya. Sampai akhirnya Seno dijenguk sama Alan. Terus dia ngomong ke Alan, "Lan, gue penasaran deh, cariin dong mantra buat bisa ngeliat kodam kita sendiri." Terus Seno bilang, "Coba pulang dari sini lo googlein dong Lan, lo cari gitu mantra ngeliat kodam atau mantra ngeliat jin." Akhirnya pulang dari sana Alan nyarilah. Dia buka laptopnya di rumah terus dia google. Tapi Alan gak langsung percaya juga kan. Akhirnya Alan ngulik lebih dalam lagi, dan dia nemuin file PDF yang isinya tuh kayak buku dan pembelajaran tentang dunia gaib. Besokannya Alan langsung pergilah nyamperin si Seno. Tapi sebelum itu Alan tuh ngeprint dulu bagian-bagian mantra dan apa yang harus dilakuin sama Seno. Pas udah ketemu Seno, dikasihlah kertas ke Seno. Dia bilang malam ini mau dia lakuin langsung. Dan Alan ternyata tuh lupa ngasih satu kertas, isinya tuh Seno harus puasa 1 hari dan gak boleh makan yang bernyawa pada hari Kamis. Niat puasanya juga beda dari yang biasanya. Pas Seno baca kertas mantra dia yang baru, dia tuh jadi makin yakin Muebi buat ngejalanin ritual ini. Sekitar jam 12 malam jalanlah Seno ke ruangan gudang itu. Sebelum dia masuk sana, dia udah wudhu dan udah mandi besar juga. Mulailah Seno sholat hajat 2 rakaat. Terus lanjut baca Hu Allah 21 kali sambil tahan nafas. Abis selesai baca itu, Seno merem, terus mulai baca mantranya lagi. Tiba-tiba Seno tuh ngerasa kayak ada kehadiran orang lain selain dia di depan dia persis. Di situ Seno mulai merinding, terus dia tuh refleks buka matanya. Pas Seno buka matanya, Seno tuh ngeliat di depan dia persis ada sosok gede banget hitam. Matanya merah, rambutnya panjang. Sosok itu tuh laki-laki, sambil mangap terus liurnya tuh bercacaran sampai ke lantai. Sambil ngeliatin Seno, di situ Seno sebenarnya kaget banget. Tapi dia berusaha tetap santai sambil istighfar. Pas Seno udah mulai tenang, Seno berusaha komunikasi sama sosok ini. Dia bilang, "Saya Seno, saya panggil kamu kesini untuk bantu saya." Tapi sosok ini tuh diem aja. Karena Seno kesel, Seno ngegas terus dia bilang, "Saya yang panggil kamu kesini, jawab saya." Tiba-tiba sosok itu tuh berdiri, nyeret Seno, terus ngelempar Seno ke tembok. Seno berdiri berusaha buat ngelawan sosok ini, tapi ternyata sosok ini tuh lebih kuat dari Seno. Seno bener-bener dilempar badannya ke tembok sampai Seno tuh berdarah-darah. Dan akhirnya Seno tuh lari berusaha keluar dari ruangan itu. Dia masuk ke kamar mandi, ngunci dirinya dia. Setelah kejadian itu, setiap malam, setiap dia mau tidur, dia tuh selalu ketindihan sama sosok itu. Bener-bener setiap Seno tidur, dia kebangun karena ada sosok itu duduk di atas perut Seno. Sekitar tahun 2015, ada 11 anak SMA di Jakarta. Mereka ini tuh ikut ekskul pecinta alam di sekolahnya. Isinya kebanyakan cowok sama ada 1 orang cewek. Pada saat itu mereka tuh mau naik gunung Sumbing.
Akhirnya mereka berangkatlah dari Jakarta ke Wonosobo. Mereka sampai di pos 2 Gatakan sekitar jam 7 malam. Mereka mutusin untuk istirahat dan buka tenda di pos 2 itu. Faiz, leadernya mereka, bilang buat siap-siap buka 3 tenda. 2 tenda isinya 4 orang, sama 1 tenda isinya 3 orang. Jadi 4-4-3 posisi tendanya. Perempuan yang sendirian ini tuh namanya Nina. Dia tidur di tenda yang isinya 3 orang. Nina yang setenda sama 2 temen cowoknya itu namanya Rangga sama Adit tuh nggak bisa tidur karena ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Tapi Nina di situ coba meremin terus walaupun nggak bisa tidur juga. Tapi tiba-tiba Adit yang posisinya udah tidur tuh tiba-tiba ngomong, bau amis banget deh. Nina sama Rangga tuh nyautin, iya bener Dit, bau amis, nyengat banget ya. Karena mereka ngobrol sambil merem, akhirnya melek lah satu-satu. Dari Adit, Rangga, terus Nina. Pas Nina buka mata terus kayak mau ngomong, Adit yang tidurnya di sebelah Nina tuh langsung nutup mulut Nina sambil ngasih gelagat tangan yang kayak nyuruh diem gitu. Ternyata Muhibi, mereka bertiga tuh ngeliat di luar tenda mereka ada nenek-nenek bungkuk jalan muterin tenda mereka. Di situ mereka takut, tapi Adit bisikin ke mereka berdua buat merem aja sampai ketiduran. Karena kalau mereka bersuara, takutnya nenek ini ganggu kan. Nah paginya Adit ngomong ke Nina buat jangan ceritain apa yang mereka lihat semalam. Dia nyuruh dikip dulu aja ceritanya sampai mereka turun gunung itu. Nah setelah udah ngumpul semua, akhirnya mereka naik ke puncak Sumbing. Sampai sana nikmatin pemandangan, kayak ada yang foto-foto, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol juga. Gak lama di puncak Sumbing mereka turun ke bawah. Selama jalan ke bawah tuh si Nina bilang ke Adit kalau dia tuh merinding banget, ngerasanya kayak gak enak gitu hawanya. Tapi Adit bilang, ya namanya juga lagi di gunung Nin, santai aja, sabar. Karena Faiz paling depan, dia ngerasa perjalanan dari pos 2 ke 1 tuh jadi lebih jauh dan gak sampai-sampai. Di situ gak cuma Faiz doang yang ngerasa lebih jauh, tapi yang lain juga ngerasa kalau ini tuh waktunya lebih lama. Di sini Adit sama Rangga sebelahan jalannya. Nah pas lagi jalan, tiba-tiba di kuping kanan Adit sama di kuping kiri Rangga ada suara berat banget ngebisikin kuping mereka, terus bilang, hai. Di situ tuh mereka langsung nengok dan jadi hadap-hadapan gitu mukanya. Nah Nina yang di belakang Faiz juga ngerasa merinding terus kan dari tadi. Pas dia nengok ke kiri, ternyata dia jalan sebelahan sama nenek-nenek yang semalam dia lihat di luar tenda. Lagi senyum-senyum ngeliatin Nina sambil kayak ngemut sesuatu. Nina takut banget, tapi dia tuh beneran penasaran mau ngeliat nenek ini tuh ngemut apa. Akhirnya dia pelan-pelan ngeliatin neneknya tuh pakai ekor mata. Ternyata nenek ini tuh lagi ngemut pembalut yang isinya tuh darah semua.